Shalom jemaat Tuhan, dalam khotbah serial tentang khotbah di bukit nih, kita mempelajari satu topik, subtopik memberi untuk siapa? Dalam Matius 6 ayat 1-4. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, mensensor tuturkan sikap hambamu, dan setiap kami yang menonton, mendengarkannya, Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus, Roh yang sama, yang pernah menuliskan, yang pernah mengilhami penulis Alkitab dalam menuliskan firman Tuhan ini. Tuhan berfirman kepada kami dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Memberi untuk siapa? Dapat dalam Matius 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita membaca bergantian. Saya membaca yang hitam, saudara baca yang biru, dan yang hijau sama-sama kita bacakan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Bersama-sama. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bersama-sama kita baca. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Terus kan firman Tuhan adalah firman yang tidak pernah berubah, yang kekal, ya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Terus sekalian, kalau kita bertanya, kalau seseorang berbuat baik untuk siapa? Ini contoh daripada seekor ayam jago yang berbuat baik bagi betinanya, menawarkan ini ada makanan, ini makanan. Tapi sebenarnya punya motivasi untuk mengawinkan betinanya. Jadi dia berbuat baik karena dia ada satu personal interest, kepentingan pribadi. Oh sekalian, nah ini sebagian orang mempunyai motivasi seperti ayam jago itu, berbuat baik untuk kepentingan pribadinya. Terus sekarang firman Tuhan mengajar kita suatu hal yang penting sekali. Dikatakan dalam ayat yang 1 Matius 6, ingatlah jangan kalian melakukan kewajiban agama. Maksudnya ini adalah tentang sedekah di depan umum supaya dilihat orang. Kalau kalian berbuat begitu, kalian tidak akan diberi upah oleh Bapamu yang di surga. Maksudnya jangan ada motivasi lain seharusnya. Motivasi kita hanya menyenangkan hati Bapa di surga. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Orang yang berbuat baik untuk pamer, melakukan perbuatan baik itu untuk melayani diri sendiri. Dia bukan melayani orang lain, tapi melayani diri sendiri. Supaya dirinya dikenal sebagai orang baik. Ya, karena untuk pamer, saudara sekalian, ya dia melayani, dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan bagi orang Yahudi, saudara sekalian, bersedekah dianggap paling sakral dari semua kewajiban agamawi lainnya. Bersedekah dianggap paling sakral daripada yang kewajiban agamawi lainnya. Sedekah adalah paling sakral. Saudara sekalian, kalau kita melihat kata aslinya adalah tzedakah. Tzedakah bisa berarti kesalehan atau righteousness, atau bisa berarti pemberian sedekah. Itu kata aslinya, tzedakah. Nah saudara sekalian, bagi mereka saudara sekalian, memberi sedekah adalah cara untuk mendapat pujian dari Allah. Itu bagi orang Yahudi. Bagaimana dipuji oleh Allah? Berilah banyak sedekah, sehingga hidupmu akan dipuji oleh Allah. Saudara sekalian, memberi sedekah dianggap lebih besar daripada memberi korban kepada Allah. Ini suatu pandangan mereka. Memberi sedekah dianggap lebih besar daripada memberi korban kepada Allah. Nah saudara sekalian, kebiasaan pada waktu itu, orang-orang kaya jika ingin memberi sedekah, mereka memanggil kaum fakir miskin dengan trompet. Nah seperti contohnya ini, dengan trompet. Ya saudara sekalian, namun kata trompet juga bisa menunjuk pada peti persembahan di bait Allah yang berbentuk trompet. Ya saudara sekalian, jadi pada saat koin dimasukkan, maka akan berbunyi seperti trompet yang menarik perhatian orang lain. Ini hal itu terjadi. Ya saudara sekalian, jadi trompet itu bisa mempunyai arti dua, yang sudah lihat, yang barusan saya sebutkan tadi. Nah saudara sekalian, dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan koreksi. Ya, kenapa Tuhan Yesus mengoreksi? Karena ada kekeliruan, baik secara praktek maupun secara motivasi dalam hal pemberian sedekah. Yang pertama koreksi Tuhan Yesus adalah jangan pamer. Kalian melakukan sedekah jangan pamer. Pamer akan kesalehanmu di depan banyak orang, ya.
dalam memberi sedekah, dalam berdoa dan berpuasa jangan pamer. Yang supaya orang lain puji-puji kamu, jangan. Kamu nggak boleh pamer. Terus kalian biar Allah Bapa yang melihat dan membalasnya. Ini satu prinsip yang penting. Memang secara manusia seringkali kita sulit mempraktikannya. Kita memberi sedekah dengan motivasi tertentu untuk pamer. Aku yang memberi yang terbanyak, aku memberi yang terbagus, yang terbaik, supaya orang lain puji-puji aku. Saudara sekalian, kalau kita jujur, seringkali kita sedikit banyak mempunyai motivasi seperti itu. Supaya orang lain lihat betapa hebat yang kita dalam hal memberi sedekah. Saudara sekalian, firman Tuhan berkata jangan pamer. Biar Allah Bapa yang melihat dan membalasnya. Ini suatu hal yang penting. Nah saudara sekalian, kalau kita membaca selanjutnya, Bapa Surgawi tidak mengabaikan perbuatan sederhana asal dengan motivasi yang benar. Saudara sekalian, perbuatan sederhana pun untuk orang lain itu Bapa di surga sangat menghargai. Cuma dengan motivasi yang benar, ini penting sekali. Saya ajak saudara membaca dalam Matius 10 ayat 42. Barang siapa memberi minum, biar cuma air dingin saja. Sederhana sekali bukan? Barang siapa yang memberi minum, biar cuma air dingin saja kepada salah seorang dari orang yang hina dina ini, karena ia pengikutku, percayalah ia pasti akan menerima upahnya. Sederhana sekali, simple. Hanya segelas air dingin saja. Kalau dengan motivasi yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, mereka lakukan kepada salah seorang pengikut Tuhan yang bagi dunia dianggap orang yang hina dina, orang yang memberi walaupun air dingin saja itu, ya, itu mereka tidak diberikan upahnya. So, sekali ini suatu hal yang penting. Nah, so, sekali kalau kita melihat selanjutnya, melakukan kebaikan kepada orang lain yang lebih lemah sama dengan berbuat kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sekarang ada di surga. Kita secara fisikal tidak bisa berhubungan dengan dia, tidak bisa bertemu dengan dia secara fisikal, secara fisik. Ya, kita bertemu dengan dia lewat doa kita, lewat persekutuan rohani. Tetapi suatu hal yang penting, apa saja yang kita lakukan demi kebaikan orang yang dianggap dunia ini lebih lemah, kita lakukan itu sebenarnya kita berbuat untuk Tuhan Yesus. Dari mana kita lihat? Kita melihat dalam ayat selanjutnya, Matius 25 ayat 40 ini. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan salah seorang temanmu, saudaramu yang paling hina ini. Kalau kalian berbuat baik kepada mereka, kamu telah melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi Tuhan tuh dalam bagian ini mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang atau saudara kita yang paling hina. Kalau kita melakukannya dengan tulus hati, dengan jujur, maka itu kita lakukan sebenarnya Tuhan sendiri yang mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang paling hina itu. Dan kalau seorang berbuat dengan tulus hati, dia lakukan kepada orang paling hina, itu sama dengan mereka lakukan kepada Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa. Nah, sesuai kalau kita melihat selanjutnya, etika dalam hal memberi bagi umat Tuhan. Ya, yang pertama etika kita berkaitan dengan motivasi. Ya, mengapa kita memberi kepada orang yang lemah, orang yang lebih kurang? Karena kita mencontoh sifat Bapa Surgawi yang murah hati. Ya, tidak ada contoh lain yang paling sempurna daripada contoh sifat Bapa Surgawi yang murah hati. Terus sekalian dalam Matius 5 ayat 45 dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi dalam konteks inilah Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Ya, di hadapan Tuhan semua manusia berdosa. Semua manusia sebenarnya di hadapan Tuhan musuhnya Allah, karena Allah itu begitu suci. Tapi kalau Allah mengasihi kita itu semua karena kasih agape dari Allah, kasih yang tanpa syarat. Nah, kita sebagai pengikutnya juga harus mengikuti teladan daripada Allah Bapa. Karena dengan demikianlah kalian menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Seorang anak itu selalu mengikuti teladan daripada orang tuanya.
Sifat-sifat orang tuanya diturunkan kepada anaknya. Demikian juga apa? Kalau kita mengasihi musuh-musuh kita atau orang yang membenci kita, kita kasih mereka. Dengan demikian kita menjadi anak-anak Bapa kita di surga. Yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang tidak benar. Terus sekarang kita melihat suatu hal yang luar biasa. Tuhan masih mengasihi dengan kasih yang common grace. Kasih yang sifatnya umum. Orang yang memuji Dia, orang yang membenci Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang jauh dari Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan memberikan setiap hari sinar matahari yang kita butuhkan. Dan juga Tuhan memberikan panas dan hujan silih berganti untuk kebutuhan kita. Ini merupakan contoh daripada Bapa Surgawi yang sangat murah hati. Maka kita sebagai anak-anaknya, kita harus mencontoh teladan seperti itu. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya saudara sekalian, etika memberi umat Tuhan, yaitu kita motivasinya adalah tidak untuk pamer. Ya, lihat orang menunjukkan segala kehebatan, kemurahan hatinya, dia pamer. Saudara sekalian, tidak demikian. Orang yang suka pamer bermotivasi memberi untuk kebanggaan diri sendiri. Dia nampaknya baik, hebat. Saudara sekalian, motivasinya adalah supaya orang-orang lain puji dia. Saudara sekalian, berarti orang itu sudah tidak dapat apa-apa lagi pahala dari Tuhan, sebab dia sudah mendapatkan pujian dari manusia. Saudara sekalian, orang yang suka pamer nih bermotivasi memberi sedekah, memberi pemberian kepada orang lain untuk kebanggaan, supaya orang lain memuji-muji dia. Saudara sekalian, ini tidak benar. Nah, kalau kita melihat suatu hal dalam kitab Yesaya pasal 6, ketika Yesaya melihat akan penampakan serafim, terus sekalian, serafim itu terbang dengan 6 sayap. Ya, sepasang sayap untuk terbang. Jadi maksudnya melayani dengan sergap gitu, dengan cepat gitu. Ya. Kemudian sepasang sayap yang kedua yaitu untuk menutupi mukanya. Yaitu maksudnya kita layani Tuhan bukan untuk cari muka, untuk supaya orang lain puji-puji kita. Jangan. Kita nggak boleh mencari muka dalam hal pelayanan. Saya pasang ketiga adalah untuk menutupi kakinya. Maksudnya menutupi jalan hidupnya. Kalau kita melayani Tuhan, kita jaga jalan hidup kita agar suci dan berkenan di depan Tuhan. Maksudnya ini suatu hal yang penting. Para serafim itu di surga memberikan kita teladan yang indah sekali. Nah, sekarang kalau kita perhatikan suatu hal yang penting. Para serafim di surga melayani Allah bukan untuk cari muka. Ya, itu tidak ada sama sekali dalam motivasi para serafim. Demikian juga kita umatnya. Kita melayani Tuhan bukan untuk cari muka, bukan untuk dipuji-puji orang. Kita punya suara baik, orang lain puji-puji kita rasa senang. Seperti hati kita minum es krim gitu. Tidak, itu adalah kekeliruan daripada motivasi kita. Biarlah kalau orang lain menyebut kita bagus, puji Tuhan baik, kita selalu kembalikan segala pujian kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita talenta yang seperti ini. Ini suatu hal yang penting. Itu semua adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, yang berikutnya. Etika memberi umat Tuhan yaitu tidak gembar-gembor. Dalam Matius 6 ayat 3 dikatakan, tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui oleh tangan kirimu dan apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Terus sekalian, jadi Tuhan mengajarkan kepada kita apa? Kalau kita memberi dengan tangan kanan, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Kalau engkau memberi dengan tangan kirimu, jangan diketahui oleh tangan kananmu. Maksudnya apa? Kita berbuat baik untuk melayani orang lain, untuk menolong orang lain, bukan untuk gembar-gembor, bukan untuk dipuji oleh orang lain. Ya, sekarang ini suatu hal yang penting. Etika memberi umat Tuhan bukanlah dengan cara gembar-gembor supaya orang lain memuji-muji kita. Tapi biarlah Allah Bapa di surga senang terhadap perbuatan kita. Ini suatu hal yang penting. Nah, yang berikutnya. Kalau kita lihat dalam Lukas 10, ada satu sikap daripada orang Samaria yang baik hati yang perlu kita teladani. Dan dikatakan apa? Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Jadi dia enggak sedang santai-santai. Dia sedang melakukan perjalanan untuk mungkin bisnis atau untuk pekerjaan lainnya. Orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, orang yang dirampok itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur.
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini prinsip yang luar biasa indahnya. Sikap yang luar biasa menjadi teladan dari orang Samaria yang baik hati. Terus sekalian apa teladan daripada orang Samaria yang baik hati itu? Terus sekalian yang pertama adalah dia tidak pamer. Mengapa saya katakan demikian? Karena di jalan yang sepi itu nggak ada orang lain yang melihat dia. Ya, cuma dia dengan orang yang baru saja dirampok. Dia nggak pamer. Kalau kita berbuat baik untuk orang lain, janganlah kita untuk pamer supaya orang-orang lain memuji-puji kita. Jangan, terus kan, nggak boleh kita mempunyai motivasi untuk pamer. Ya, terus yang kedua, terus dia menolong orang yang memusuhinya, yaitu apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai kayu bakar neraka. Ini suatu hal yang sungguh melecehkan. Kalian tuh darahnya campuran. Campuran ada Yahudinya, ada Asirianya, ada berbagai macam bangsa di dalam darahmu itu. Engkau nggak asli keturunan Abraham. Engkau ini campuran. Itu kata orang Yahudi kepada orang Samaria. Jadi orang Yahudi kalau ketemu orang Samaria mereka buang muka. Bahkan mereka meludah. Oh, sekarang dianggapnya sebagai bangsa apa nih? Bangsa anjing atau apa? Jadi orang Samaria ini berbuat baik kepada orang Yahudi yang waktu sehat, waktu hebat membenci orang-orang Samaria. Tapi ternyata dalam perumpamaan ini orang Samaria itu menolong orang Yahudi yang sedang dying. Yang sekarat tuh. Karena dirampok, dipukul habis-habisan. Terus sekalian yang berikut yang ketiga. Dia berkorban. Berkorban apa? Berkorban waktu. Karena dia sedang dalam perjalanan. Sedang ada bisnis atau tugas lain. Dia berkorban waktu, tenaga untuk mengobati, untuk mengangkat orang itu ke keledainya. Kemudian mengangkat lagi ke tempat penginapan. Dia berkorban tenaga, dia berkorban materi. Dia berikan 2 dinar. Kalau kurang, aku akan memberikan lagi. Dan dia berkorban keamanan pribadi. Siapa tahu ketika dia menolong orang yang Yahudi yang hampir mati itu, yang sekarat itu, ada perampok lain yang datang menyerbu dia. Jadi sekarang satu sikap yang mengorbankan keamanan pribadi. Ini satu sikap yang luar biasa daripada orang Samaria yang baik hati itu. Berkorban waktu, tenaga, materi, dan keamanan pribadi. Sekarang kalau kita mau menolong orang lain, seringkali kita juga harus melakukan pengorbanan ini. Pengorbanan waktu kita, tenaga kita, materi, bahkan keamanan pribadi, supaya bisa menolong orang yang patut ditolong itu. Ya. Kemudian yang keempat, dia menolong sampai tuntas, enggak separuh-separuh. Ya, udah dia bawa ke tempat penginapan, kemudian dia kasih orang pemilik penginapan 2 dinar. Kalau engkau sudah menolong orang ini, kan masih kurang, nanti aku akan datang akan ganti segala kekurangannya. Jadi menolong sampai tuntas. Ya, jadi nggak menolong separuh, tapi sampai tuntas untuk kebaikan orang yang ditolong, bukan untuk dipuji-puji dia, bukan, tapi untuk kebaikan orang yang ditolong supaya orang itu tidak mati. Terus kali ini teladan orang Samaria yang baik hati, biarlah kita juga meneladani, sebab orang Samaria yang baik hati itu sebenarnya adalah semacam simbol daripada Tuhan Yesus itu, yang mempunyai kebaikan hati yang luar biasa, yang mengorbankan nyawanya untuk umatnya yang percaya kepadanya. Dia mengorbankan nyawanya untuk orang-orang berdosa. Kita semua yang gak layak diselamatkan. Tapi karena pengorbanan, karena anugerahnya yang luar biasa. Nah sekalian yang berikutnya. Nah ini satu contoh daripada seorang almarhum Bapak Pendeta Adi Sucipto. Terus kan saya pikir Pak Adi ini ya teladan. Kalau bagi saya Bapak ini yang meninggal usia 60 lebih gitu ya. Seorang yang rendah hati, seorang yang gak banyak omong, tapi banyak kerja. Dia bekerja, bahkan dia juga mensponsori teman saya namanya Pak Harto itu untuk sekolah kuliah di Saat Malang. Dia juga mungkin mensponsori orang-orang lain yang saya nggak tahu, tapi dia banyak menolong orang yang sederhana, yang miskin, ya. Dan dia dia menolong dalam hal proses pembangunan GKMI Semarang, JKI, dan gereja-gereja lain. Oh, tapi orang ini low profile.
Orang ini diam, tidak banyak ngomong tapi banyak kerja. Dan dia membantu pelayanan Gideon, menyebarkan Alkitab, ya, mencetak Alkitab. Luar biasa pelayanan daripada hamba Tuhan ini, yaitu Pendeta Adis Cipto. Saudara sekalian, beliau sudah dipanggil Tuhan. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting, teladan, saudara sekalian, menjadi teladan. Oh, sudah, ini suatu contoh yang indah sekali. Nah, saudara sekalian, seorang bernama Chrysostom, Bapak Gereja, berkata gini, seseorang bisa melakukan hal yang baik dan ditonton banyak orang, tetapi bukan untuk mencari pujian manusia. Nah ini, seringkali orang mau ditonton supaya dapat dipuji oleh manusia. Tapi dia bilang seseorang bisa melakukan hal yang baik dan ditonton banyak orang, tetapi bukan untuk mencari pujian manusia. Sebaliknya, ada yang melakukan hal yang baik secara tersembunyi, tetapi keinginan hatinya adalah untuk mendapat pujian dari orang lain. Ya, wah, motivasinya keliru. Tuhan tuh melihat sampai hati yang terdalam, motivasi seseorang. Sekalian, kalau kita kembali melihat akan ungkapan daripada Bapak Chrysostom, seorang Bapak Gereja, seorang bisa melakukan hal yang baik dan ditonton banyak orang, tapi bukan untuk mencari pujian manusia, tapi hanya dipuji oleh Allah saja. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, ada orang yang melakukan perbuatan baik secara terbuka dengan maksud untuk memotivasi dan memberi teladan bagi orang lain untuk berbuat hal yang baik juga. Nah, sekali ini penting sekali. Ya, sekali lagi, ada orang yang melakukan perbuatan baik secara terbuka dengan maksud memotivasi dan memberi teladan bagi orang-orang lain untuk berbuat hal yang baik juga. Saya pikir ini suatu hal yang penting. Seringkali lewat film-film tertentu yang tidak baik, yang tidak membangun, ya, sehingga orang-orang yang nonton tuh, setelah nonton mendorong mereka untuk berbuat apa yang mereka tonton. Sekarang jangan lupa, kata menurut psikologi, kalau sesuatu kita lihat itu akan mendorong kita untuk mengulangi apa yang kita lihat. Sebanyak 80% pengaruhnya. Ya, sekalian, tapi ada orang yang sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik supaya ditonton oleh banyak orang, bukan untuk kehebatan atau kesombongan dia, tapi untuk mendorong, memotivasi banyak orang yang menonton dia berbuat baik, agar mereka juga melakukan perbuatan yang baik yang sama kepada orang-orang lainnya. Ini satu contoh yang luar biasa. Lalu sekalian, kita jangan malu untuk berbuat baik. Malulah kalau kita berbuat dosa. Jangan malu untuk kita berkata jujur. Malulah jika kita berbohong. Ini satu prinsip yang penting. Jangan malu kalau kita berbuat yang suci. Malulah kalau kita berbuat yang tidak suci, yang berdosa. Ini suatu prinsip yang penting sekali. Lalu sekalian, hanya orang itu sendiri. Ya, kalau kita memperhatikan, ini ada contoh daripada Bunda Teresa, ya, tinggal bersama dengan kaum yang sedang menderita. Dia memberi inspirasi kepada dunia yang egois ini. Terus kan ini suatu hal yang indah sekali daripada Bunda Teresa, ya. Terus kalian, dia sengaja dia makan kentang yang sederhana itu, makan kentang, ya. Supaya apa? Supaya bisa mengumpulkan dana. Ya, saudara sekalian, ini satu contoh yang luar biasa agung jiwa daripada Bunda Teresa almarhumah ini. Dia bahkan bukan hanya menolong berada di antara kaum papa selama 1-2 jam, bahkan 3 jam, tidak. Dia tinggal bersama mereka. Ya, dan memberikan inspirasi kepada dunia yang egois ini. Ini satu prinsip yang indah sekali daripada Bunda Teresa. Terus kan dalam perhelatan pemilu yang kita lakukan, yang gereja negara kita lakukan setiap 5 tahun sekali, ada sebagian orang, para politisi itu rajin mengunjungi kaum papa, rajin mengunjungi kaum miskin, ya, lalu kemudian memanggil para wartawan untuk meliput. Pilihlah orang ini, karena dia memperhatikan orang papa, orang miskin. Tapi setelah dipilih belum tentu melakukan hal yang sama. Hanya dia lakukan dalam proses pemilihan saja supaya dia terpilih. Tapi kalau sudah terpilih belum tentu dia mengulangi melakukan perbuatan yang sama. Terus kan kita perlu pahami, saudara sekalian, ini suatu hal yang penting daripada Ibu Bunda Teresa yang memberikan dorongan yang luar biasa, yang dimulai dengan dirinya sendiri, yang rela berkorban, yang tinggal bersama dengan mereka yang papa, yang menderita, dan memberikan inspirasi bagi dunia yang egois ini. Terus kan yang berikut ya, kalau kita perhatikan. Nah, hanya orang itu sendiri yang tahu dan Tuhan yang tahu motivasinya. Kalau kita melihat orang yang berbuat baik, ya
Hanya Tuhan yang tahu motivasi orang itu. Ya. Kalau Tuhan melihat motivasinya benar, ya Tuhan akan berkati orang itu dengan berlimpah-limpah. Ya. Tapi berkat jangan hanya dilimitasi dengan berkat jasmani. Oh, berkat itu banyak sekali. Banyak sekali orang mendapatkan bahagia itu berkat luar biasa. Orang mendapatkan teman-teman itu berkat luar biasa. Orang mendapatkan kesempatan untuk melayani, melakukan tugas yang baik itu berkat yang luar biasa. Tentunya ada berkat jasmani tentunya. Tapi jangan kita limitasikan berkat Tuhan hanya sebatas materi saja. Itu terlalu sederhana. Terus kalian yang berikutnya. Dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. So sekalian jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Seringkali motivasi kita keliru. Perbuatan yang baik tapi motivasi keliru. Oleh karena kita harus terus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Dan dari situlah terpancar kehidupan. So sekalian yang berikutnya. Nah ini ayat ini bagus sekali dalam terjemahan bahasa Inggris. Dikatakan be careful how you think. Hati-hati tentang bagaimana kamu berpikir. Your life is shaped by your thoughts. Kehidupanmu dibentuk oleh pikiran. Kalau orang berpikiran jahat akan mempengaruhi perbuatannya. Kalau orang berpikiran positif akan mempengaruhi perbuatannya positif juga. Tapi kalau orang berpikiran kotor yang najis akan mempengaruhi perbuatannya jadi najis juga. Terus kan ini suatu hal yang penting. Nah yang berikutnya saudara. Nah ini contoh yang indah daripada seorang bernama Billy Graham. Almarhum juga. Seorang Billy Graham itu seorang yang waktu khotbah ya aneh sekali ya. Kalau saya taruh Alkitab ya taruh di mimbar. Tapi beliau kalau khotbah selalu Alkitabnya dipegang sama dia di tangan kiri. Ya. Apa nggak ada mimbar? Ada mimbar. Tapi kenapa beliau selalu pegang Alkitab di tangan kiri dan tangan kanan dia mengekspresikan apa yang dia katakan. Terus sekalian ini suatu latar belakang. Pada waktu beliau mulai melayani, beliau melihat sebagai gereja tidak lagi menghargai Alkitab sebagai firman Tuhan. Sebagian orang Kristen yang menyebut diri Kristen tidak lagi menganggap Alkitab sebagai firman Tuhan. Sehingga ketika beliau melayani selama puluhan tahun itu, beliau kalau khotbah selalu pegang Alkitab di tangan kiri. Supaya menunjukkan kepada manusia, kepada umat Tuhan, bahwa Alkitab adalah firman Tuhan harus kita hargai. Yang menjadi penuntun dan pedoman hidup kita. Sehingga dia selalu pegang Alkitab di tangan kiri. Selain ini satu teladan yang indah daripada Bapak Billy Graham almarhum. Terus kalian selanjutnya kalau kita perhatikan. Ya, ada seorang bernama Ludwig Philipp Albert Schweitzer. Biasa kita cuma ingat akan Albert Schweitzer, ya. Tapi sebenarnya nama aslinya adalah Dr. Ludwig Philipp Albert Schweitzer. Terus kalian, ini orang yang hidup tahun 1875 sampai 1965, jadi 90 tahun usianya. Beliau dari Jerman. Kemudian ketika sudah melakukan tugas kariernya, akhirnya beliau bertekad, aku mau menyelesaikan kehidupanku selama puluhan tahun di mana? Di Afrika. Terus kalian kalau sudah lihat gambar ini, itu sudah lihat ada kota Lambarene. Lambarene adalah kota yang ditempati oleh Dr. Albert Schweitzer untuk melayani masyarakat sekitar situ. Dia membangun akan panti asuhan, bahkan tempat menolong orang yang sakit kusta. Sekalian luar biasa. Ini orang yang hebat, orang yang bukan orang bodoh, orang yang hebat. Kalau tidak salah dengar pernah mendapatkan 4 gelar PhD. 1 PhD saja sulit, apalagi 4. Ini Albert Schweitzer orang hebat. Sekalian, tetapi ini suatu hal yang indah. Nah, sekalian, ketika dia menjadi dokter, dia menjadi ahli bedah, ya, kemudian dia menjadi administrator desa, kemudian dia jadi orang yang hebat dalam hal musik, sekalian ini hebat sekali, ya. Kemudian karena jasa-jasanya dia diberikan satu kesempatan untuk menerima hadiah Nobel Prize. Nobel Prize. Sekalian itu diterimanya tahun saya coba lihat dulu, saya kok lupa ya. Tahun 1953. Tahun 1953 beliau mendapatkan hadiah Nobel Prize, ya Saudara. Berapa banyak? Sekitar 33.000 US dollar. 33.000 US dollar saya rupiahkan itu sekitar 500 juta rupiah. Dapat hadiah Nobel Prize. Tapi ketika beliau mendapat hadiah Nobel Prize ini, dia bertekad, aku akan persembahkan semua ini untuk mendirikan rumah sakit kusta di kota Lambarene. Sudah lihat
dalam tanda panah merah itu, Lambar ini. Dia mendirikan rumah sakit penyakit kusta di sana. Indah sekali. Beliau melayani di Afrika selama puluhan tahun. Ya, mungkin sekitar 30 tahun lebih. Sampai akhirnya beliau dipanggil Tuhan. Saudara-saudara, ini suatu hal yang indah. Lewat pelayanannya banyak orang Afrika ya bertobat, terima Yesus, dan banyak orang ditolong oleh pelayanan beliau. Terus sekalian ini suatu hal yang penting. Nah, yang berikutnya, lebih efektif untuk memberi kail dan bukan ikan. Kalau kita hanya memberikan seseorang ikan terus dia meminta ikan terus. Tapi kalau kita ajarin dia bagaimana menggunakan kail sehingga dia bisa mencari sendiri ikan yang dia butuh untuk dia makan. Terus kali ini suatu hal yang penting. Lebih efektif untuk memberi kail bukan ikan. Itu pertama, kail itu berupa kesehatan. Kesehatan. Nah, saudara sekalian, ada sebagian orang Kristen yang sangat terbeban untuk melayani orang-orang yang sakit, khususnya dalam hal pandemi ini. Sebagian umat Tuhan yang jadi dokter, mereka rela melayani begitu capek, lelah untuk menolong orang yang terkena pandemi ini. Terus sekalian, saya pikir ini suatu contoh yang luar biasa. Jangan kita hanya memberi ikan, tapi kita berikan mereka kail. Salah satu kailnya apa? Kesehatan. Tolong mereka yang sakit, supaya mereka diberikan kesehatan dan bisa bekerja untuk melakukan perbuatan mereka. Yang berikutnya, apa itu arti kail? Kail berarti juga pendidikan. Karena pendidikan adalah kunci kesuksesan. Terus ada seorang bernama Septinus George Saa. Ini orang dari Papua, ya, saudara, orang Papua. Dan hebatnya orang ini, waktu berusia 18 tahun, itu tahun 2004, anak ini mendapatkan Nobel Prize di dalam fisika. Umur 18 tahun. Ya, dibimbing oleh seorang anak Tuhan yang luar biasa, seorang PhD, ya, sekalian, dan melahirkan banyak anak-anak yang baik, ya, termasuk salah satunya apa? Yaitu Septinus George Saa. Terus sekalian, saya pikir kalau kita dipakai Tuhan untuk melayani, mengajar orang, dan kalau kita orang-orang yang kita ajar mereka semua dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, satu hal yang bahagia luar biasa. Ya. Kemudian yang berikutnya, apa arti kail? Kail berarti pembentukan karakter dan etos kerja yang benar. Terus sekalian, orang kalau nggak punya etos kerja yang benar, repot sekalian. Nah, saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, kalau kita melihat gambar ini, maka kita perlu pahami, ya. Kita selalu ingat Matius 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Terus sekalian, jangan kita punya mentalitas peminta-minta, ya. Walaupun mungkin kita punya tubuh diizinkan Tuhan untuk cacat, tapi jangan punya mentalitas peminta-minta. Kita berkarya, berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain, walaupun dalam keterbatasan tubuh kita. Ya, tapi jangan kita jadi mentalitas peminta-minta yang selalu minta pertolongan orang lain. Kita perlu ingat satu kalimat yang luar biasa. If there is a will, there is a way. Kalau kamu punya semangat hidup, kamu punya kemauan, pasti Tuhan akan buka jalan. I know the Lord will make a way for me. Aku yakin Tuhan pasti buka jalan untuk aku melakukan sesuatu, memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jangan menyerah. Suatu hal yang indah sekali. Nah, saudara sekalian, dalam ayat yang terakhir ini kita melihat Kisah Rasul 20 ayat 34-3. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mendengar perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, it is more blessed to give than to receive. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini satu contoh yang luar biasa. Oh, saudara sekalian, Tuhan Yesus secara manusia adalah anak tertua. Ya, dia punya adik-adik. Ya, hubungan Maria dengan Yusuf, Maria waktu melahirkan Yesus atas pekerjaan Roh Kudus, bukan atas hubungan dengan Yusuf. Tapi setelah melahirkan Yesus, Maria nikah dengan Yusuf dan lahirlah adik-adiknya Yesus. Nah, sebagai anak tertua, Yusuf menjadi tulang punggung keluarga. Karena dalam tradisi Yahudi disebutkan bahwa Yusuf sebagai ayah sudah lama meninggal dunia.
Maka dikatakan Yesus menjadi orang yang bekerja menjadi tukang kayu, carpenter, untuk menolong mamanya dan adik-adiknya. Jadi Tuhan Yesus memberikan kita ajaran, yaitu apa? Kita bekerja dengan tangan kita, ya. Kita melakukan, jangan kita hanya jadi tukang minta-minta, tapi kita dengan motivasi yang benar. Sudah, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, upah bagi orang yang memberi secara tulus, ya, di dunia ini. Dikatakan hidupnya memuliakan Bapa di surga. Ya, hidupnya dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jika engkau malas kerja, engkau tidak bisa memuliakan Bapa di surga. Tapi engkau bekerja dengan baik, dengan prestasi yang baik, dan nama Bapa di surga dimuliakan. Terus sekalian, dan kalau engkau memberi secara tulus, ya, engkau akan dihormati orang-orang lain dan anak cucumu akan perkasa. Sudah lihat dalam Mazmur 112 ayat 2 dan 7. Ya, kadang anak cucunya akan perkasa. Anak cucu orang-orang benar itu akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita memperhatikan orang yang suka melayani orang lain itu, anak cucunya diberkati oleh Tuhan luar biasa. Ya, terus kan berkat Tuhan itu jangan hanya dibatasi dengan materi, ya, tapi berkat Tuhan luas sekali, jangan hanya dibatasi dengan materi. Sekalian dikatakan karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, yaitu Roh Kudus, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Satu hal yang luar biasa. Lalu sekalian, siapa yang menabur uang akan menuai uang. Oh, Tuhan, firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Ya, tidak dikatakan siapa menabur uang akan menuai uang. Kita tabur kebaikan. Ya, kebaikan dalam hal budi, dalam hal berbagai macam hal yang baik yang kita bisa lakukan. Tuhan yang di surga akan membalas kita dengan berkat-berkat yang kita butuhkan. Yang kita nggak bisa, jangan kita mendikte Tuhan. Tapi Tuhan tahu kebutuhan kita yang paling utama. Terus kan di suatu hal yang penting. Nah, upah bagi orang yang tulus yaitu di surga kemuliaan, ada kemuliaan surgawi. Tuhan sudah siapkan kemuliaan surgawi bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Terus sekalian, harta di dunia yang sebentar ini kita gunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang kekal dan bertampak pada jiwa-jiwa yang selamat. Kita gunakan harta kita untuk mendukung pengabaran Injil di mana-mana supaya banyak jiwa diselamatkan. Maka dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Apa yang kekal? Bukan emas, bukan perak, tapi jiwa-jiwa. Apa yang kekal? Bukanlah pakaian, bukan rumah, tapi jiwa-jiwa. Kita pakai waktu kita, harta kita untuk mendukung pengabaran Injil. Membawa banyak jiwa bertobat dan terima Yesus sebagai selamat. Sekalian ini suatu hal yang penting. Biar kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa mempraktikkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu yang sudah lama. Yang kita tidak nyanyikan, tapi saya pikir bagus sekali untuk kita nyanyikan lagi. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Angkat tangan kananmu,
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Perempuan saja. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Pria saja. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Bersama-sama angkat tangan kanan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, kerinduan kami dalam hidup kami yang sementara di dunia ini hanya untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan. Tolong motivasi kami, murnikan motivasi kami. Tolong dalam hidup kami yang sementara, dalam kami berbisnis, dalam kami berkarier, dalam kami studi, tujuan kami cuma satu yang paling utama, itu menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, ampuni segala motivasi kami yang keliru, dan tolong kami untuk hidup mempunyai motivasi yang benar, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua orang beriman mengatakan, amin. Silakan duduk.